terbaru, ini kiper berlabel Timnas Indonesia namanya Nadeo Argawinata bersama klubnya Borneo FC di Liga 1 Indonesia melakukan kesalahan yang akhirnya harus menerima kartu merah langsung dari wasit. Perlu digarisbawahi dalam konteks tersebut, Nadeo baru saja pulang melaksanakan tugas memperkuat Timnas Indonesia, sehingga intention terhadap pemain-pemain timnas sangat amat disorot. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara permainan sepak bola sangat amat kompleks. Pemain bukan hanya harus dituntut tahu apa itu taktikal yang diinginkan oleh pelatih di atas lapangan. Nah, semakin modern sepak bola, pemain-pemain sepak bola pun harus tahu nih berdasarkan law of the game, setiap pelanggaran yang terjadi di atas lapangan. Ya, beberapa waktu lalu teman-teman, kita sering menghadirkan tokoh-tokoh yang bergelut di bidang perwasitan. Misalnya Thorik Alkatiri, wasit berlisensi FIFA dari Indonesia. Lalu ada Jimmy Napitupulo yang sekarang berada di komite wasit PSSI. Lalu ada instruktur FIFA Mr. Subhidin. Dalam konteks tersebut kita membahas law of the game yang dimiliki oleh wasit sehingga bisa tersosialisasikan bukan hanya kepada pemain-pemain sepak bola, bukan hanya kepada pelatih-pelatih sepak bola yang menonton kanal YouTube Tommy Deski ini, tetapi secara umum kepada pecinta sepak bola Indonesia. Nah, ketika kita sudah sering menghadirkan beberapa tokoh perwasitan yang ada di belahan dunia, teman-teman, kita juga akhirnya membuat sebuah video pendek yang membahas law of the game ataupun pelanggaran-pelanggaran terjadi di kompetisi Liga Indonesia pun termasuk di kompetisi yang ada di Eropa. Dan salah satu puncaknya, teman-teman, ketika kita membuat video law of the game pelanggaran di Liga Indonesia, salah satu klub Liga Indonesia, Bayangkara FC, pada saat mereka masih di kasta tertinggi Liga 1 Indonesia, memposting video tersebut di akun media sosial mereka perihal law of the game. Saat itu aku ingat sekali pertandingan Bayangkara FC melawan Bali United. Nah, Bayangkara FC menciptakan sebuah gol dari corner kick, dan pada momen tersebut pemain Bali United miskomunikasi ataupun belum mengetahui secara jelas, secara pasti law of the game terkait prosesi gol yang diperoleh dari Bayangkara FC. Protes dilakukan kepada wasit, padahal jika kita bedah itu gol sangat sah, teman-teman. Nah, banyak juga case-case kita bahas, misalnya di pertandingan Timnas Putri saat menghadapi ataupun mengikuti event di Asia, teman-teman, kala itu bermain di Jakabaring. Nah, kiper Timnas Putri kita melakukan sebuah pelanggaran, dan dalam momen tersebut akhirnya mau tak mau wasit memberikan kartu ataupun hukuman terhadap kiper timnas kita. Dan banyak case-case-nya yang ingin aku tegaskan, teman-teman. Ya, kiper bukan hanya harus tahu taktikal, atau pemain-pemain sepak bola bukan harus tahu tok taktikal, tetapi bagaimana juga mengetahui yang namanya law of the game sedikit banyaknya, teman-teman. Mengapa? Karena di posisi misalnya case yang dilakukan oleh Nadeo Argawinata ataupun ya kiper-kiper lain lah yang nanti teman-teman lihat, teman-teman bisa sebenarnya mensiasati untuk tidak mendapatkan yang namanya kartu merah. Nah, dengan salah satu contoh, kalau kita bicara pelanggaran dokso, itu kan pemain yang melakukan penyerangan tidak ada gangguan lagi, tidak ada menghadapi pemain belakang, back dari lawan, kemudian hanya berhadapan dengan posisi dari penjaga gawang. Dan posisi penyerang ini pun hadapannya mendekat ke area gawang ya, teman-teman, berpotensi besar untuk menciptakan gol. Nah, dalam konteks tersebut, jika kiper melakukan sebuah pelanggaran, itu berpotensi untuk mendapatkan kartu merah. Berbeda cerita jika kita ambil analogi ataupun contoh pertama ini, penyerang mendapatkan kesempatan tetapi berada di pinggir lapangan, baik itu sayap kanan ataupun sayap kiri. Ini hanya berhadapan dengan penjaga gawang. Kemudian penjaga gawang melakukan sebuah pelanggaran, itu mungkin berpotensi tidak mendapatkan kartu merah. Nah, hal-hal demikian, teman-teman, perlu ya dari sekian banyak contoh dipahami oleh pemain sepak bola, dalam hal ini kiper, karena dialami
Nadio, kiper berlabel timnas Indonesia yang baru saja merasakan atmosfer latihan bersama Martin Paes, yang seolah-olah di beberapa pertandingan timnas sekarang, teman-teman, ya kasarnya lah ya, bisa nggak aku bilang kasarnya ataupun lembutnya lah ya, Martin Paes menggendong nih pertahanan timnas Indonesia sehingga sulit sekali untuk dibobol oleh lawan. Nah, dalam konteks lainnya, misalnya kita ambil contoh kedua, dari posisi throw in. Nah, posisi throw in, jika orang yang mendapatkan ataupun yang melakukan lemparan langsung melemparkan bola ke gawang yang bertahan tanpa ada sentuhan, nah itu ke gawang, maksudnya ingin menciptakan sebuah gol, teman-teman, tanpa ada sentuhan, itu nggak disahkan golnya. Jadi banyak case-case ketika orang mendapatkan throw in ataupun pemain mendapatkan throw in langsung mengincar bola tersebut ke gawang, kadang kiper diam aja. Nah, jika bergerak kiper, maka akan menimbulkan sebuah resiko. Nah, disitulah keahlian, kepintaran daripada seorang kiper, membiarkan saja, dan itu meskipun masuk bola ke gawang nggak sah karena tidak ada sentuhan. Nah, aspek-aspek tersebut di sepak bola Eropa sudah banyak terimplementasi, dan di Liga Inggris coba perhatikan, teman-teman, kiper-kiper mereka ketika mereka ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran krusial berupaya meminimalisir supaya tidak terlalu tinggi mendapatkan hukuman atau mendapatkan langsung sebuah kartu merah. Kan banyak pelatih di sepak bola Liga Inggris, teman-teman, mengatakan jika masih di awal-awal pertandingan, jika masih di babak pertama ada sebuah potensi lawan untuk menciptakan sebuah gol dan kita ingin melakukan sebuah pelanggaran ataupun pemain bertahan melakukan sebuah pelanggaran yang berpotensi untuk mendapatkan kartu merah, ya biarkan saja gol tersebut tercipta karena permainan masih panjang. Nah, karena akan berbeda ceritanya ketika bermain 10 pemain di atas lapangan. Nah, statement ataupun quote seperti itu kan banyak bertebaran, teman-teman. Beda cerita jika sudah berada di ujung pertandingan. Akan tidak terlalu terasa jika hanya bermain dengan 10 pemain. Nah, analogi-analogi tersebut banyak sekarang diterapkan oleh pemain-pemain sepak bola, teman-teman, untuk bisa lebih presisi dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah pelanggaran. Nadio melakukan sebuah kesalahan, menepis bola yang berada di luar kotak penalti. Kiper berlabel timnas Indonesia. Jadi sorotan pun memuncak nih. Apa yang dilakukan Nadio kemarin memuncak juga, sorotan kembali. Padahal sudah berlatih bersama Martin Paes, dan Nadio juga sudah keluarkan statement kalau misalnya dia akan banyak belajar dengan Martin Paes. Kemudian Hernando pun pernah melakukan blunder, dan kiper-kiper timnas lainnya. Ini menarik memang ya, blunder-blunder, kesalahan-kesalahan yang sangat tidak mengenakan bagi sebuah klub ataupun sebuah timnas. Aku juga bukan katakan Martin Paes tidak melakukan sebuah kesalahan. Ya, ini namanya sebuah konsistensi tadi, teman-teman, sebuah poin penting bagi setiap kiper meski sudah melakukan sebuah kesalahan untuk bisa sustain di atas lapangan agar bisa terus menampilkan permainan terbaik itu dulu. Kemudian yang kedua, ya kiper harus jago shape. Ya, itu memang kewajibannya. Di samping itu, dalam mengambil setiap keputusan seperti yang dilakukan oleh Nadio, harus tahu juga nih apakah yang dia lakukan itu beresiko. Dalam konteks Nadio keluar di saat lawan melakukan serangan. Nah, itu kan posisinya sangat amat dekat ke gawang, itu tidak berada di samping. Bola dekat ke posisinya pemain lawan, berpotensi untuk menciptakan sebuah gol. Sedangkan posisi back dari Borneo FC sudah tidak ada yang bersiap nantinya jika pemain lawan bisa mendapatkan bola mengantisipasi. Nah, hal itu harus dibaca. Jika tidak dibaca, maka akan lebih banyak nih tercipta sebuah kartu merah, pelanggaran. Nah, implikasinya apa? Karena Nadio pernah mencontohkannya di Liga, khawatirnya kita terbawa ke timnas Indonesia. Nah, atribut tersebut kan biasanya timbul dari Liga dulu ketika dilakukan sebuah hal BCDE, terbawa tuh ke timnas. Nah, itu terjadi juga kan terhadap klub-klub Liga Indonesia ketika tampil di level Asia. Di Liga Indonesia mendapatkan kartu kuning masih, sedangkan sebuah pelanggaran terjadi di Liga Indonesia dibawa ke level Asia langsung mendapatkan kartu merah. Apakah itu tidak merugikan? Tentu jelas merugikan, teman-teman. Ya, semoga lah ya ini menjadi pelajaran sangat amat penting bagi Nadio. Nadio ini pun aku rasa sangat menarik ya.
Aku bukan katakan Nadio jelek di Borneo. Beberapa pertandingan ke belakang Nadio tampil luar biasa. Ia menjadi salah satu tembok yang kuat bersama Ronaldo dan Christoph di lini belakang, teman-teman. Ketika dia sudah sustain, sudah stabil permainannya, ada saja ia lakukan blunder yang itu pasti diamati oleh Coach Sintayong. Dan menarik lagi, reaksi yang dilakukan oleh Nadio ya di dalam dunia sepak bola di atas lapangan 90 menit, reaksi-reaksi sewar-sewar yang terjadi di atas lapangan saat permainan normal ya teman-teman. Tetapi ini konteksnya Nadio sudah mendapatkan kartu merah, reaksi seperti itu. Aku nggak mau menginterpretasi reaksi yang dimiliki oleh Nadio, tetapi ya kan salah satu poin penting yang ditekankan oleh Coach Sintayong itu terhadap pemain, attitude. Nah, attitude ini andai Coach Sintayong melihat apa yang dilakukan oleh Nadio, khawatirnya ini kan untuk keberlangsungan karirnya. Meskipun Nadio mungkin bisa menjawab mengapa ia melakukan hal demikian ya, tetapi kembali ke konteks teman-teman ya, pemain dengan segala perkembangan sepak bola bukan hanya dituntut harus mengetahui yang namanya tactical, tetapi harus juga mengetahui yang namanya law of the game. Dan PSSI ataupun PT LIB beberapa waktu yang lalu sebelum kompetisi bergulir teman-teman, lewat Departemen VAR ataupun ya pihak-pihak yang ada di Departemen Perwasitan teman-teman memberikan kan sebuah workshop gitu kepada pemain-pemain liga kita soal law of the game, lebih menekankan bagaimana sih penggunaan video assistant referee tanpa mengurangi juga supaya esensi terhadap apa yang terjadi sebuah pelanggaran di atas lapangan diketahui oleh pemain. Itu sangat amat penting, sangat amat krusial teman-teman. Nah, sering juga terjadi nih di Liga Indonesia ataupun sepak bola Indonesia, serious foul play ketika melakukan pelanggaran menggunakan tapak kaki lurus, kakinya kemudian dengan kekuatan berlebih, itu kartu merah tuh. Nah, di Liga Indonesia kan sering mendapatkan kartu kuning, dibawalah ke level Asia, akhirnya apa, mendapatkan sebuah kartu merah. Nah, hal-hal demikian sangat amat penting. Aku harap teman-teman tontonlah video-video perihal perwasitan sering kita bahas di kanal YouTube Tommy Deski ini. Dan pertanyaan aku terakhir, teman-teman, misalnya di pertandingan sepak bola baru saja bertanding ini, baru saja bermain, ada mendapatkan sebuah case antara dijegal mendapatkan kartu merah atau ya udahlah biarkan aja tercipta gol. Teman-teman pilih mana? Dijegal, pemain tersebut langsung mendapatkan kartu merah berimplikasi sampai 90 menit, kita hanya bermain 10 pemain, atau ya udah biarkan aja itu tercipta sebuah gol tanpa kita jegal karena kita memiliki potensi yang lebih besar, memiliki potensi yang sama untuk bisa menyamakan kedudukan. Teman-teman pilih mana? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.